Di tanda-tanda pendahuluan menjelang kemunculan Al-Mahdi. 1. Merajalahnya kesaliman di seluruh dunia. Termaktub pada banyak hadits bahwa Al-Mahdi akan memenuhi bumi ini dengan keadilan sesudah dipenuhi dengan kelaliman dan kesaliman. Pada hadits-hadits ini, terkandung isyarat bahwa zaman menjelang munculnya Al-Mahdi itu penuh dengan kesaliman yang merata di seluruh penjuru dunia. Lafal bumi disebutkan secara mutlak untuk menunjukkan keumumannya, yakni kesaliman itu tersebar luas menimpa bumi secara umum dan menyeluruh, yang sekaligus menguatkan pendapat bahwa Al-Mahdi muncul sesudah terjadinya salah satu dari sekian banyak fitnah besar yang banyak orang mati karenanya, dan fitnah itulah yang menjadi penguat kesaliman di bumi. Tengara-tengara yang ada menunjukkan bahwa Al-Mahdi itu muncul sesudah fitnah Duhaimah, fitnah yang gelap pekat, yakni fitnah terbesar yang terjadi di bumi sebelum fitnahnya Dajjal. Tentunya, ketika fitnah Duhaimah berkobar tidak berarti bumi pada zaman itu kosong atau tiada sama sekali dari pejuang kebenaran dan keadilan. Mereka tetap ada, berdasarkan dalil dari hadits tentang Taifah Mansyurah. Akan tetapi kesaliman merajalela dan menguasai mayoritas penduduk bumi. Barangkali pada masa itu gelombang kesaliman menyebar dengan cepatnya dan menenggelamkan seluruh sudut-sudut dunia. Inilah bukti atas kebenaran dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada satu hari pun kecuali hari sesudahnya itu lebih buruk daripadanya. Tersiarnya keburukan dan kejahatan itu semakin hari semakin meningkat, sehingga terbersitlah keinginan banyak orang untuk terbebas dari apa yang mereka alami saat itu. Bahkan tersebar luasnya kesaliman dalam bentuk yang disebutkan pada hadits-hadits tersebut, mengukuhkan keutamaan keadilan dan nilainya yang tinggi dalam hati manusia, menguatkan keinginan mereka untuk mewujudkannya betapapun mahal harga yang harus dibayarkan. Karenanya bertambahlah kerinduan manusia kepada seorang penyelamat, yaitu seorang tokoh yang mengeluarkan mereka dari kungkungan kesaliman ini. Keadaan ini juga menguatkan persiapan untuk memanggul beban risalah Islam, dan kemauan kuat untuk melaksanakannya dengan keikhlasan mencari keridaan Allah semata-mata. Mungkin inilah yang menjelaskan kepada kita sejumlah riwayat yang memaparkan tentang dahaganya rasa cinta kepada Al-Mahdi di hati banyak orang. Mereka seringkali menyebut-nyebutnya sebelum kemunculannya. Kerinduan mereka terhadap Al-Mahdi itu karena mereka mengetahui bahwa di dalam kemunculan Al-Mahdi terkandung keselamatan mereka dari kesaliman yang dialami waktu itu. Diriwayatkan pada sejumlah atsar deskripsi berbagai bentuk kesaliman sebelum munculnya Al-Mahdi, yang diantaranya adalah pembunuhan, terputusnya jalan, dan banyaknya fitnah. Atsar-atsar yang menunjukkan hal itu diantaranya. Dari Ibnu Sirin rahimahullah, dia berkata, Al-Mahdi tidak akan muncul sampai dibunuh dari 7 orang setiap 9 orang. Al-Fitan 231, sanadnya Hasan. Atsar ini sesuai dengan pendapat bahwa akhir fitnah Duhaimah, fitnah gelap pekat, adalah tersingkapnya dari sungai Ufrat sebuah gunung dari emas. Lantas orang-orang berperang untuk memperebutkannya, sehingga terbunuhlah 7 orang dari setiap 9 orang. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila perdagangan dan jalan-jalan sudah terputus, fitnah semakin banyak. Muncul 7 lelaki berilmu dari berbagai penjuru, tanpa perjanjian terlebih dahulu. Masing-masing dari mereka dibayat oleh 300 lebih sekian belas orang, sampai mereka berkumpul di Mekar, hingga bertemulah 7 lelaki itu. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Mereka menjawab, kami datang untuk mencari orang yang pantas dan kapabel untuk meredakan fitnah-fitnah ini dengan kedua tangannya. Hair, Nu'aim bin Hamad. Hadits 949. Pada atsar ini terkandung 2 petunjuk. Pertama, di dalamnya ada penjelasan tentang beberapa bentuk kesaliman sebelum munculnya Al-Mahdi. Kedua, di dalamnya ada petunjuk bahwa sejumlah ulama dari umat ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang waktu kemunculan Al-Mahdi, sehingga mereka bergerak untuk suatu urusan besar yang di dalamnya terdapat keselamatan bagi umat ini. Perkara ini tidak lama lagi akan terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada sebagian orang ahli kitab, yakni dari kalangan Yahudi dan Nasrani, seperti orang Yahudi Madinah dan Buhairah sang rahib, tentang waktu diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jauh lebih pantas bila umat ini diberi rezeki yang berupa para ulama yang mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus mengetahui waktu munculnya Al-Mahdi ini, juga dianggap sebagai salah satu persiapan menjelang kemunculan Al-Mahdi. Peringatan,
tentunya apa yang sudah saya sebutkan, yakni merajalela dan berkuasanya kesaliman sebelum munculnya Al-Mahdi bukanlah alasan bagi sebagian orang yang berserah diri dengan perkataannya, selagi tersebar luasnya kesaliman dan kedurhakaan, serta merajalelanya ke seluruh dunia, merupakan tahap persiapan kemunculan Al-Mahdi. Maka kita biarkan tali itu tetap pada timbanya, maksudnya membiarkan kesaliman merajalela dan tidak mencegahnya benar, agar kita dapat menyegerakan munculnya Al-Mahdi. Syubhat ini tidak benar dipandang dari segi manapun juga, karena sejumlah sebab, di antaranya, mencegah perbuatan orang zalim itu bagian dari akidah seorang muslim. Meninggalkan kewajiban ini berarti menyia-nyiakan dan meremehkan salah satu komponen utama dari dinul Islam. Di samping itu, tidak diketahui kapankah munculnya Al-Mahdi secara umum, apakah dia akan muncul pada zaman kita sekarang ini atau zaman yang lainnya. Oleh karenanya meninggalkan kewajiban yang ada sekarang ini dengan menggantungkan diri pada kewajiban yang masih gaib dan belum diketahui kepastian waktunya itu, sama saja dengan menyia-nyiakan syariat Islam dan menelantarkan beban kewajibannya. Siapa saja yang tidak menyibukkan dirinya mengerjakan kewajiban yang ada sekarang ini, maka sudah tergambarkan pada dirinya bahwa dia juga akan menyia-nyiakan kewajiban yang akan datang nanti. Karenanya, saya tidak dapat membayangkan orang yang mengikuti logika ini akan mengambil bagian dalam menolong dan membantu Al-Mahdi pada saat kemunculannya nanti. Menapis kesaliman dan menolak pelaku kesaliman akan menjadi alasan yang harus dikemukakan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka siksaan akan Allah timpakan kepadanya secara total dan fitnah akan melanda dirinya secara menyeluruh. Karena beberapa sebab inilah dan juga sebab yang lainnya, dapat dikatakan bahwa syubhat ini termasuk salah satu penetrasi setan ke dalam hati sebagian orang, untuk menebarkan di tengah-tengah mereka perasaan kalah sebelum bertanding inferior kompleks dan perilaku negatif. Karenanya tidak boleh dikatakan bahwa Al-Mahdi akan keluar pada masa tenang dan tidurnya para pejuang kebenaran yang menantikan kemunculannya. Akan tetapi sebaliknya, harus ada pengorbanan demi pengorbanan sebelum keluarnya Al-Mahdi yang dilakukan oleh Taifuh Mansura dengan pengorbanan yang tertinggi walaupun kesaliman merajalela di mana-mana. Kemunculan Al-Mahdi akan menjadi hadiah dan balasan indah bagi orang-orang yang pantas mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah yang berkuasa di bumi. Dua fitnah yang gelap dan pekat Ad-Duhaimah. Fitnah Ad-Duhaimah dianggap sebagai fitnah besar yang terakhir menjelang munculnya Dajjal. Fitnah ini merupakan persiapan untuk kemunculan Dajjal, sebagaimana yang dipaparkan secara jelas pada akhir hadits ini. Maka apabila seperti itu keadaan kalian yakni fitnah Ad-Duhaimah, maka tunggulah Dajjal pada harinya itu, atau pada keesokan harinya, tahriknya sudah dipaparkan di muka. Fitnah ini juga persiapan prakondisi untuk keluarnya Al-Mahdi, karena munculnya Al-Mahdi itu terjadi sebelum keluarnya Dajjal. Dengan kata lain, bahwa munculnya Al-Mahdi itu terjadi pada akhir fitnah Ad-Duhaimah, dan kehidupannya terus berlanjut sampai sesudah turunnya Isa alaihi salam yang membunuh Dajjal. Inilah makna yang dianggap termasuk salah satu kepastian logis yang ditunjukkan peristiwanya oleh sekumpulan riwayat tersebut. Diriwayatkan pada sejumlah atsar lainnya adanya keterkaitan hubungan antara fitnah Ad-Duhaimah dengan keluarnya Al-Mahdi, atau antara tersingkapnya sungai Gufrat yang terjadi pada masa fitnah Ad-Duhaimah, atau pada akhir masa itu dengan keluarnya Al-Mahdi. Salah satu dari atsar-atsar tersebut adalah satu atsar yang diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu manakala dia berkata, akan terjadi fitnah yang manusia dihasilkan darinya sebagaimana dihasilkannya emas di pertambangan. Oleh karena itu janganlah kalian mencaci maki penduduk Syam, tetapi cacilah orang-orang salim dari mereka, karena di tengah-tengah mereka ada para al-abdal. Allah akan mengirim kepada mereka air hujan dari langit. Lantas air itu menenggelamkan mereka, sampai andai kata serigala-serigala memerangi mereka, niscaya akan dapat mengalahkan mereka. Selanjutnya Allah membangkitkan pada keadaan yang seperti itu seorang lelaki dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di tengah-tengah pasukan berjumlah 12.000 orang, jika mereka menyedikitkan, dan 15.000 orang, jika mereka membanyakan. Semboyan atau tanda mereka adalah, matilah, matilah di atas 3 panji-panji, memerangi mereka pasukan dari 7 panji. Tiada satupun dari pemilik panji itu kecuali dia sangat menginginkan kekuasaan, lantas mereka berperang dan mereka dikalahkan.
Selanjutnya muncullah seorang dari kalangan Bani Hashim, lantas Allah mengembalikan kepada manusia kelembutan dan nikmat mereka. Maka mereka senantiasa dalam keadaan itu, hingga Dajjal muncul. Hr. Mal Hakim, Al-Fitan, Hadits No. 8658, dan menyatakan sanadnya sahih. Dari Tsauban radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan berperang memperebutkan harta perbendaharaan kalian 3 golongan. Semuanya anak keturunan khalifah. Kemudian harta itu tidak akan pernah menjadi milik satu golongan pun di antara mereka. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari arah timur. Lantas mereka akan memerangi kalian dengan sebuah peperangan yang belum pernah satu kaum pun diperangi seperti itu. Kemudian Rasulullah menceritakan sesuatu yang aku tidak menghafalnya. Lalu beliau bersabda, apabila kalian melihatnya, maka bayatlah dia, meskipun harus merangkak di atas salju es, karena dia itu Khalifatullah Al-Mahdi. Hr. Ibnu Majah, Al-Fitan, Hadits No. 4084, disahihkan oleh Al-Bustawi. Hadits ini mengaitkan antara munculnya Al-Mahdi dan terjadinya perang besar untuk memperebutkan harta perbendaharaan di Sungai Eufrat, sebagaimana yang akan saya jelaskan. Pada bagian akhir dari hadits, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, fitnah yang keempat adalah fitnah yang membutakan dan gelap, bergelombang bagai ombak lautan. Tidak tersisa satupun rumah orang Arab maupun non-Arab kecuali ia memenuhinya dengan kehinaan dan ketakutan, mengelilingi Syam, menyelimuti Irak, memukul sekeras-kerasnya jazirah Arab dengan tangan dan kakinya. Umat pada waktu itu tergaruk bagaikan digaruknya kulit. Malapetaka menjadi kian dahsyat, sehingga perbuatan yang baik makruh diingkari, dan perbuatan yang mungkar justru dianggap baik. Seseorang tidak mampu berkata walaupun sekedar ucapan, mereka tidak menutupnya dari satu sisi kecuali fitnah itu akan terbelah dari arah yang lain. Seseorang akan memasuki waktu pagi sebagai seorang mukmin, tetapi memasuki waktu sore dalam keadaan kafir. Tiada yang selamat dari fitnah itu kecuali orang yang megap-megap seperti megap-megapnya orang yang tenggelam di lautan, terus bertahan selama 12 tahun, menjadi terang, ketika menjadi terang, dan sungguh sungai Eufrat menyingkapkan gunung emas. Lantas mereka berperang untuk memperebutkannya hingga terbunuhlah 7 orang dari setiap kelompok, yang terdiri dari 9 orang, Nu'aim bin Hammad, Al-Fitan. Atsar dari Abu Hurairah radhiyallahu, ini meskipun kedudukannya dhaif mengandung petunjuk arah hubungan antara fitnah Duhaimah, tersingkapnya sungai Eufrat, dan munculnya Al-Mahdi. Banyak atsar lainnya yang menguatkan atsar ini, saya telah paparkan di sini. Siapa saja yang masih menginginkan tambahan hendaklah dia mengkaji kitab Al-Mustadrak susunan Al-Hakim, kitab Al-Fitan karya Nu'aim bin Hammad, dan kitab Uqat Ad-Durar tulisan As-Sulami. Dapat dikatakan bahwa fitnah gelap pekat Ad-Duhaimah atau fitnah buta Al-Amya itu salah satu dari sekian banyak tanda yang menunjukkan sudah dekatnya waktu kemunculan Al-Mahdi. Fitnah Duhaimah, sebagaimana yang diriwayatkan tentang karakternya, adalah satu fitnah yang menyeluruh, tidak menyisakan seorang muslim pun, kecuali ia menamparnya, dan fitnah itu merupakan penguji yang memisahkan antara orang beriman dengan orang munafik. Keberadaannya sebagai persiapan untuk kemunculan Dajjal menunjukkan bahwa fitnah ini serupa dengan fitnah Dajjal, walaupun pada tingkatan yang lebih rendah dan lebih ringan daripadanya. Barangkali ini yang menjelaskan kepada kita sebab dipenuhinya bumi dengan kesaliman dan kelaliman. Yakni tersebar luasnya kesaliman, dalam bentuk fitnah ini bukanlah keadaan yang biasa sebagai salah satu akibat dari fitnah yang besar itu. 3. Terbunuhnya jiwa yang suci. Dari Mujahid, dia berkata, Fulan, salah seorang dari kalangan sahabat, menceritakan kepadaku, bahwasanya Al-Mahdi itu tidak akan muncul sampai dibunuhnya jiwa yang suci. Ketika jiwa yang suci itu dibunuh, maka murkalah kepada mereka siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Lantas orang-orang datang menjumpai Al-Mahdi. Mereka mempersiapkannya bagaikan dipersiapkannya seorang gadis pengantin untuk suaminya pada malam pertamanya. Al-Mahdi memenuhi bumi dengan kelurusan dan keadilan. Bumi menumbuhkan tanamannya dan langit menurunkan hujannya. Umatku menikmati di masa pemerintahannya kenikmatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya sama sekali. Mundu Abi Syaiban, Hadits Nu 37653, Al-Bustawi. Hadits ini sanadnya sahih. Penjelasan, atsar yang sahih ini sanadnya mauquf terhenti pada salah seorang sahabat. Hadits-hadits mauquf seperti ini
tidak mungkin bersumber pada ijtihad dari seorang sahabat karena isinya berkaitan dengan masalah gaib. Oleh karenanya hadits ini dihukumi sebagai hadits marfu sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadits ini ada isyarat tentang salah satu tanda atau indikasi kemunculan Al-Mahdi, yakni terbunuhnya seorang lelaki salih yang dikatakan dia itu jiwa yang suci. Jiwa yang suci an-nafsa az-zakiyah ini adalah sifat, bukan nama orang pada umumnya. Tujuan dari makna-makna yang dikandungnya adalah lelaki salih yang dibunuh ini memiliki zimmah perlindungan yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah murka karena kematiannya. Selanjutnya penduduk langit dan bumi ikut-ikutan marah karena kemurkaan Allah itu. Kisah lelaki ini mirip dengan kisah pria yang disebutkan dalam surat Yasin, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ketika siksaan Allah turun sebagai wujud karamah darinya kepada lelaki tersebut, sekaligus sebagai hukuman terhadap pembunuhnya, siksaan Allah itu turun secara langsung sesudah dibunuhnya pria yang salih itu, sebagaimana yang dituturkan oleh sejumlah ayat pada surat Yasin.